Malam itu layar televisi di apartemen kecilku di pinggiran Jakarta menyala terang benderang. Aku duduk sendirian di sofa usang dengan secangkir teh yang sudah dingin di tangan. Di panggung penghargaan ilmu internasional yang disiarkan langsung dari Singapura, Laras Putri berdiri gagah dengan troy emas di tangan kanannya. Gaun hitam sederhana yang dia kenakan seolah menekankan kesedihan yang dia tampilkan. Matanya berkaca-kaca saat dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan suara yang gemetar tapi penuh kekuatan. Malam ini saya tidak bisa menyembunyikan air mata saya lagi. Penghargaan ini saya persembahkan untuk seseorang yang telah pergi dari hidup saya 2 tahun lalu. Kekasih perempuan saya, Nadia, yang meninggal dalam kecelakaan mobil tragis. Dia adalah cahaya saya di saat gelap, cinta saya yang tak pernah bisa saya umumkan karena dunia ini belum siap menerima kami. Aku, Nadia, merasa dunia berhenti berputar. Jantungku berdegup begitu kencang sampai rasanya mau meledak. Meninggal. Aku masih hidup bernapas di sini, di kota yang sama tempat kami dulu berbagi rahasia. Tanganiku gemetar saat aku memegang remote tapi aku tidak bisa mematikan televisi. Laras melanjutkan pidatonya dengan suara yang semakin emosional. Dia menceritakan bagaimana kami bertemu 5 tahun lalu di lokasi syuting film pertamanya yang besar. Aku saat itu hanya asisten skrip biasa yang tidak pernah terlihat kamera, tapi Laras selalu mencariku di antara jeda pengambilan gambar. Nadia mengajari saya bahwa cinta tidak harus dilihat oleh dunia. Dia mengajari saya untuk berani meski hati ini selalu takut. Kata-kata itu menusuk tepat ke dada aku. Setiap detail yang dia sebutkan adalah milik kami berdua tapi sekarang dibungkus sebagai kenangan orang mati. Aku ingat malam pertama kami benar-benar jatuh cinta. Saat itu hujan deras di Jakarta. Laras baru saja menyelesaikan syuting malam dan dia meneleponku dengan suara lelah. Nadia, tolong jemput aku di studio. Aku tidak mau pulang ke rumah orang tua malam ini. Aku datang dengan motor tua membawa jas hujan cadangan. Kami berlindung di warung kopi kecil di pinggir jalan dan dia menceritakan tekanan dari keluarganya. Ayahnya pengusaha besar yang punya koneksi politik, ibunya ketat sekali soal adat dan agama. Mereka ingin aku menikah dengan laki-laki dari keluarga baik-baik Nadia. Tapi aku tidak bisa bohong lagi padamu. Malam itu kami berpegangan tangan di bawah atap warung dan aku merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar melihat aku. Bukan sebagai asisten, bukan sebagai teman, tapi sebagai wanita yang dia cintai. Hubungan kami berjalan diam-diam selama 3 tahun. Kami bertemu di apartemen sewaan di daerah Kemang, kadang di Ila kecil di puncak saat Laras libur syuting. Kami tidak pernah beroto bersama, tidak pernah keluar makan malam di tempat ramai. Semua dilakukan dalam bisik-bisik dan pelukan yang penuh takut. Laras sering menangis setelah pulang dari acara keluarga. Ibu bilang aku harus berhenti main film kalau tidak mau menikah tahun ini. Tekanan itu semakin berat saat karirnya mulai melejit. Sponsor mulai menuntut image wanita idaman yang siap menikah. Media sosial penuh spekulasi tentang pacar Laras yang selalu disembunyikan. 2 tahun lalu semuanya berubah drastis. Laras dipaksa menghadiri pertemuan keluarga besar di rumah mewah mereka di Menteng. Ayahnya mengancam akan memutus semua dukungan finansial kalau Laras tidak berubah. Malam itu Laras datang ke apartemenku dengan mata bengkak. Nadia, aku tidak tahu harus bagaimana. Mereka bilang kalau aku terus seperti ini nama keluarga akan hancur. Aku harus menjauh sementara. Aku memeluknya erat tapi dalam hati aku tahu ini bukan sementara. Beberapa minggu kemudian berita kecelakaan mobil palsu menyebar di media. Asisten pribadi Laras Putri meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Nama aku dicantumkan sebagai korban.
Laras meminta aku pindah ke apartemen baru di pinggiran dan menghilang dari peredaran. Ini untuk kita berdua, Nadia. Biarkan aku bangun karier dulu lalu kita bisa bersama lagi. Aku percaya padanya saat itu. Aku pindah bekerja sebagai penulis lepas dan hidup dalam bayang-bayang. Sekarang di layar televisi Laras sedang menangis sambil memeluk Troy. Nadia, kamu mengajari saya bahwa cinta sejati tidak butuh pengakuan dunia. Tapi hari ini saya ingin dunia tahu bahwa kamu adalah alasan saya masih berdiri di sini. Penonton bertepuk tangan gemuruh. Kamera menyorot wajah-wajah terharu. Aku mematikan televisi dengan tangan gemetar. Apartemen terasa lebih sempit dari biasanya. Air mata aku mengalir tanpa suara. Apa yang baru saja aku dengar adalah pengkhianatan terbesar atau justru pengorbanan paling besar yang pernah Laras lakukan. Aku tidak tahu lagi mana yang benar. Malam semakin larut dan aku hanya bisa duduk di gelap sambil memeluk lutut sendiri. Jam menunjukkan pukul 00.17 saat ponselku bergetar di meja. Nomor asing tapi aku langsung tahu itu dia. Jari aku ragu-ragu sebelum menekan tombol terima. Suara Laras terdengar pecah di ujung sana. Nadia, kamu masih di sana? Aku tidak menjawab langsung. Tenggorokanku tercekat. Laras, apa yang kamu lakukan di panggung tadi? Kamu bilang aku mati. Kamu bilang aku meninggal 2 tahun lalu. Suaranya semakin parau. Aku tahu, aku minta maaf. Aku tidak bisa lagi menahan ini. Setelah pidato itu aku langsung ke kamar hotel dan meneleponmu. Aku bohong di depan seluruh dunia tapi aku tidak bisa bohong lagi sama kamu. Aku berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu kecil. Kamu tahu betapa sakitnya mendengar pidato itu. Kamu menceritakan cinta kita seolah itu sudah mati. Sementara aku masih di sini menunggu janji yang kamu buat 2 tahun lalu. Laras menangis terisak. Keluargaku semakin kuat tekanannya, Nadia. Ayahku bilang kalau aku tidak menikah dengan anak rekan bisnisnya tahun ini dia akan memblokir semua kontrak ilmuku. Ibu mengancam akan keluar dari rumah kalau aku terus bermain api. Aku terjebak. Aku pikir dengan mengumumkan kamu meninggal aku bisa melindungi nama kita berdua. Tapi malam ini saat aku berdiri di panggung aku sadar aku tidak bisa hidup tanpa kamu lagi. Kami bicara hampir 1 jam. Laras menceritakan detail yang tidak pernah dia bagikan sebelumnya. Bagaimana dia harus berpura-pura pacaran dengan aktor laki-laki untuk image. Bagaimana dia menangis sendirian di kamar hotel setiap malam setelah syuting. Aku masih menyimpan cincin kecil yang kamu berikan dulu, Nadia. Aku bawa kemana-mana. Aku merasa hati aku luluh meski masih marah. Akhirnya kami sepakat bertemu besok malam di tempat yang aman. Sebuah kai kecil di daerah Cilandak yang jarang dikunjungi orang terkenal. Datanglah sendirian, Laras. Jangan ada sopir atau manajer. Dia setuju dengan suara lelah. Pagi harinya aku tidak bisa tidur. Aku membuka laptop dan mengetik artikel lepas yang sudah deadline tapi pikiranku melayang ke Laras. Aku ingat hari ketika kami pertama kali berciuman. Di balkon Ila Puncak saat bulan purnama. Laras memeluk pinggangku dan berbisik, aku tidak peduli apa kata dunia, aku hanya peduli kamu. Saat itu aku percaya. Tapi 2 tahun hidup dalam bayang-bayang membuat aku berubah. Aku sekarang lebih hati-hati, lebih takut. Aku takut kalau pertemuan besok akan membuka luka lama atau justru menyembuhkan semuanya. Malam berikutnya aku tiba lebih awal di kai. Aku memilih meja di pojok belakang dengan lampu redup. Laras datang dengan hoodie besar dan masker. Dia duduk di depanku dan langsung memegang tanganku di bawah meja. Nadia, aku merindukanmu setiap hari.
Matanya masih bengkak dari tangisan semalam. Kami bicara pelan tapi penuh emosi. Dia menceritakan bagaimana pidato itu sebenarnya adalah cara dia untuk melepaskan aku secara publik agar keluarganya tidak curiga lagi. Tapi hati kecilnya tidak pernah setuju. Aku ingin kita mulai lagi, Nadia. Tapi kali ini aku harus lebih berani. Aku menatapnya lama. Berani bagaimana, Laras? Kamu masih harus menikah dengan laki-laki itu. Dia menggeleng. Aku akan tolak. Tapi aku butuh waktu. Dan aku butuh kamu di sisi aku. Malam itu kami berpelukan di mobil sewaan di parkiran Kai sebelum dia kembali ke hotel. Tapi aku tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. 2 hari setelah pertemuan di Kai, berita tentang pidato Laras masih mendominasi media sosial. Tagar Laras dan kekasihnya trending di seluruh Indonesia. Banyak netizen terharu, ada yang curiga kenapa asisten pribadi yang meninggal tidak pernah disebut namanya secara lengkap sebelumnya. Aku menghindari membaca komentar karena setiap kata terasa seperti pisau. Laras menelepon setiap malam. Suaranya selalu lelah tapi penuh harapan. Aku sudah bicara dengan ayahku, Nadia. Aku bilang aku tidak mau menikah dengan pria itu. Reaksi ayahnya keras. Dia mengancam akan memotong semua akses ke rekening bank Laras dan membatalkan kontrak dengan rumah produksi besar. Kami memutuskan bertemu lagi di tempat yang lebih aman, sebuah apartemen sewaan baru di daerah Tebet yang aku siapkan khusus untuk pertemuan rahasia. Saat Laras tiba, dia langsung memeluk aku erat sekali. Aku tidak tahan lagi, Nadia. Aku ingin kita terbuka. Tapi saat kami duduk di sofa, dia mulai menceritakan hal yang membuat darahku dingin. Manajerku tahu tentang kita. Dia bilang kalau aku terus hubungan ini karirku akan hancur. Dia juga bilang dia punya bukti foto lama kita. Aku berdiri marah. Jadi kamu pakai aku sebagai alat untuk pidato simpati, lalu sekarang kamu takut bukti itu bocor? Laras menangis. Bukan begitu. Aku hanya ingin melindungi kita. Tapi aku sadar aku sudah mengkhianati kamu dengan cara aku mengumumkan kamu mati. Percakapan kami semakin panas. Aku menumpahkan semua amarah yang selama 2 tahun aku pendam. Kamu tahu aku kehilangan pekerjaan tetap karena kematian palsu itu. Aku harus pindah nama dan hidup seperti orang buronan hanya karena kamu takut keluargamu. Laras memegang wajahku. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga kehilangan kamu setiap hari. Aku menolak semua tawaran ilmu yang mengharuskan aku pacaran pura-pura dengan lawan main laki-laki. Kami akhirnya berbaikan dengan ciuman yang penuh air mata. Tapi malam itu Laras menerima telepon dari ibunya. Suara ibunya terdengar keras bahkan dari speaker. Laras, kamu harus pulang sekarang. Ada wartawan di depan rumah bertanya tentang kekasih perempuan yang kamu sebut di pidato. Laras memucat. Kami buru-buru berpisah dan aku kembali ke apartemenku dengan hati gelisah. Keesokan harinya berita baru muncul. Sebuah akun gosip mengunggah foto lama kami berdua di Ila Puncak meski wajah kami samar. Spekulasi meledak. Apakah Laras Putri benar-benar lesbian? Aku panik. Aku menelepon Laras tapi dia tidak angkat. Hanya pesan singkat, jangan hubungi aku dulu. Keluargaku sedang marah besar. Aku merasa dikhianati lagi. Apakah pertemuan kami kemarin hanya ilusi? Apakah Laras akan mundur lagi demi karier? Malam itu aku duduk di balkon apartemen memandang lampu Jakarta yang berkelap-kelip dan bertanya-tanya berapa harga yang harus aku bayar lagi untuk cinta ini. Tekanan keluarga Laras semakin menjadi. Ayahnya datang ke apartemen sewaan yang aku siapkan dan hampir menemukan Laras di sana.
Untungnya Laras berhasil kabur lewat pintu belakang. Tapi setelah itu Laras dipaksa tinggal di rumah keluarga di Menteng di bawah pengawasan ketat. Kami hanya bisa berkomunikasi lewat pesan terenkripsi yang aku buat sendiri. Setiap pesan penuh kata-kata rindu tapi juga ketakutan. Ibu bilang aku harus ikut konseling agama Nadia. Mereka bilang ini dosa besar. Aku merasa hati aku hancur membaca itu. Aku sendiri mulai merasakan dampak sosial. Teman-teman lama yang tahu tentang hubungan kami dulu mulai menjauh. Salah satu teman sekantor lama menelepon dan bilang Nadia kalau kamu masih dekat dengan Laras lebih baik kamu jauhi. Keluarganya punya pengaruh besar. Mereka bisa bikin hidupmu susah. Aku kehilangan 2 proyek penulisan lepas karena klien tiba-tiba membatalkan dengan alasan tidak cocok. Tekanan itu membuat aku semakin terisolasi. Suatu malam Laras berhasil kabur dari rumah dan datang ke apartemenku dengan wajah pucat. Ayahku tahu semuanya Nadia. Dia punya oto-oto lama dari manajerku. Dia bilang kalau aku tidak putus dengan kamu dia akan umumkan ke media bahwa kamu masih hidup dan aku bohong di panggung penghargaan. Aku memeluknya tapi kali ini pelukan itu terasa berbeda. Ada rasa takut yang lebih dalam. Kami duduk berjam-jam membahas pilihan. Aku bisa tinggalkan karier Nadia. Aku bisa pindah ke luar negeri dengan kamu. Tapi aku tahu itu tidak realistis. Laras sudah terlalu dalam di dunia hiburan. Karirnya adalah segalanya baginya sejak kecil. Keesokan paginya berita besar meledak. Sebuah tabloid online memuat judul rahasia Laras Putri terbongkar kekasih perempuan yang diklaim mati masih hidup. Oto kami di Kai Cilandak yang samar-samar bocor. Media sosial heboh. Ada yang mendukung, ada yang menghujat dengan kata-kata keji tentang penyimpangan dan tidak sesuai adat Indonesia. Laras menelepon aku panik. Aku sedang di kantor manajer sekarang. Mereka bilang sponsor mulai mundur. Suaranya penuh air mata. Aku hanya bisa bilang kita hadapi bersama Laras. Kali ini aku tidak mau kamu sendirian. Tapi dalam hati aku tahu ini adalah titik balik. Apakah kami siap menghadapi seluruh dunia atau kami akan hancur berdua? Konfrontasi besar terjadi di rumah keluarga Laras di Menteng. Ayah Laras yang biasanya tenang kini berteriak di ruang tamu mewah. Kamu sudah menghancurkan nama keluarga ini Laras. Kamu bohong di depan dunia tentang kematian perempuan itu dan sekarang media bilang kamu lesbian. Laras berdiri di depan ayahnya dengan tangan gemetar. Ayah, ini bukan bohong. Nadia masih hidup dan aku mencintainya. Aku tidak bisa menikah dengan laki-laki yang ayah pilih. Ibu Laras menangis di soa sambil memegang tasbih. Kamu sudah gila Laras. Apa kata tetangga? Apa kata teman-teman ayahmu di parlemen? Aku menunggu di luar pagar dengan mobil sewaan. Laras berhasil keluar lewat pintu samping dan masuk ke mobil dengan napas tersengal. Mereka mengancam akan memutus hubungan keluarga Nadia. Tapi aku sudah bilang aku pilih kamu. Kami mengemudi ke arah puncak mencari ketenangan di ila kecil yang dulu menjadi saksi cinta kami. Di sana kami bicara sampai pagi. Laras menceritakan semua pengorbanan yang dia lakukan demi karir. Aku tolak 3 film Hollywood karena mereka minta aku pura-pura pacaran dengan aktor barat. Aku lakukan itu untuk kita. Aku merasa bersalah karena selama ini aku hanya melihat pengkhianatannya tanpa melihat pengorbanannya. Tapi badai belum selesai. Manajer Laras menelepon dan bilang sponsor utama membatalkan kontrak senilai miliaran rupiah. Kamu harus buat pernyataan resmi Laras. Bilang bahwa pidato itu hanya metaora dan kamu tidak punya hubungan seperti itu. Laras menolak. Aku sudah lelah bohong.
Malam itu kami berpelukan di teras Ila sambil memandang bintang. Apapun yang terjadi Nadia, aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Tapi pagi harinya berita baru muncul. Ayah Laras mengadakan konferensi pers kecil dan bilang putri saya sedang mengalami tekanan mental. Dia tidak tahu apa yang dia katakan di pidato itu. Itu adalah pengkhianatan terbesar dari keluarga sendiri. Laras menangis di pangkuanku. Mereka bahkan tidak mengakui aku sebagai anak lagi. Kami harus membuat keputusan besar. Laras memutuskan untuk mundur sementara dari dunia hiburan. Aku menjual apartemenku dan kami berencana pindah ke kota kecil di Bali untuk memulai hidup baru. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Laras kehilangan karier yang dia bangun bertahun-tahun. Aku kehilangan identitas yang sudah aku jaga selama 2 tahun. Apakah ini pilihan yang benar atau kami hanya mengorbankan segalanya demi cinta yang mungkin tidak akan pernah diterima masyarakat? 6 bulan kemudian kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir pantai Ubud, Bali. Laras bekerja sebagai penulis skrip lepas di bawah nama samaran. Aku kembali menulis novel yang selama ini hanya ada di kepala. Kehidupan kami tenang tapi luka lama masih terasa. Media masih sesekali membahas skandal Laras Putri tapi intensitasnya sudah berkurang. Keluarga Laras masih memutus hubungan total. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Laras sering menangis di malam hari sambil memandang troi penghargaan yang dia simpan di lemari. Kadang aku bertanya-tanya apakah aku salah Nadia. Suatu sore kami duduk di pantai sambil memegang tangan. Laras menatap laut. Aku tidak menyesal pilih kamu. Tapi aku menyesal karena aku pernah bohong di panggung itu. Aku pernah mengorbankan kamu demi karier dan keluarga. Aku memeluk bahunya. Kita berdua sudah bayar harga yang mahal, Laras. Tapi setidaknya sekarang kita bebas. Namun di dalam hati aku masih ragu. Apakah kebebasan ini sepadan dengan segala yang hilang? Apakah cinta kami layak dijadikan alasan untuk meninggalkan segalanya? Malam itu Laras menerima pesan dari saudara perempuannya yang diam-diam masih mendukung. Ayah mulai bertanya tentang kamu, Laras. Mungkin suatu hari dia akan melunak. Laras tersenyum tipis padaku. Mungkin suatu hari dunia akan berubah, Nadia. Tapi kami tahu perubahan itu tidak akan mudah di Indonesia yang masih penuh dengan pandangan lama tentang cinta sesama jenis. Kami berjalan pulang ke rumah kecil sambil tangan saling bergandengan. Cinta kami selamat tapi dengan luka yang dalam. Setiap keputusan yang kami ambil meninggalkan bekas. Apakah Laras salah karena pernah mengorbankan cinta demi keluarga dan karier demi menjaga nama baik di masyarakat konservatif seperti Indonesia? Atau justru aku yang egois karena meminta dia meninggalkan segalanya demi aku? Benar atau salah, mana yang lebih pantas diperjuangkan ketika hati dan dunia saling bertentangan?